nggak pedulian orangnya. Jadi perasaan waktu masih muda tuh begajulan gitu, nggak seperti sekarang gitu. Jadi apapun yang penting sayanya senang, apapun yang penting saya dapat uang dan seterusnya. Sampai suatu hari saya nikah dan punya anak. Jadi callingnya dari situ. Ketika anak saya lahir, pertama masih kaget kan, ada anak gitu, pegang anak. Terus tiba-tiba it hits me, 2014 akan ada pergantian kekuasaan. Di Indonesia, setiap pergantian kekuasaan itu tidak pernah tidak berdarah gitu. 66, 98 berdarah. Yep. Akhirnya saya berpikir, oh my god, kalau dulu 2014, kalau nanti 2014 kejadian lagi pergantian kekuasaan, terus saya belum punya anak, mungkin saya masih cuek. Tapi pas saya punya anak, saya langsung berpikir, mungkin saya nggak bisa ngelindungin anak ini, gitu. Tapi yang saya bisa lakukan adalah, mungkin saya bisa merubahnya dari sekarang, gitu. Sehingga pada saat itu jadi wake up call. Saya kebetulan 10 tahun di industri advertising, dari mulai JWT sampai Ogilvy & Matters, terus saya jadi strategic planner. Terus saya berpikir, kalau saya bisa membesarkan sebuah brand dengan campaign-nya, why not sebuah movement, why not sebuah ide, sebuah solusi buat bangsa secara keseluruhan gitu. Dari situ saya berpikir, okay, I will do all my power to do something about it, gitu. Dan disitulah mulainya dari Indonesia Berkebun dulu. Setelah Indonesia Berkebun, karena anak saya lahir, terus saya pengen ASI eksklusif, jadi bikin Ayah ASI, karena saya nggak tahu saya mesti cari informasi tentang ASI kemana. Dan terakhir itu tentang pendidikan, karena saya punya konsep luar biasa di pendidikan. Tapi seperti yang kita semua tahu, urusan pendidikan Indonesia itu sulit sekali. Nah, itu dia. Semuanya tuh berkat kolaborasi gitu. Saya juga nggak bisa jalan sendirian. Waktu bikin social media fest, itu ada teman-teman dari Daily Sosial, ada teman-teman dari Kaskus yang ikut membantu, ada teman-teman dari MIK33, ada teman-teman dari Konser Koek, ada banyak sekali yang akhirnya berkolaborasi membantu. Dengan modeling yang sama, sebenarnya kita bisa mereplikasi apapun gerakan sosialnya dengan satu catatan dan satu syarat, kolaborasi. It's like a science fiction storytelling. Belajar fisika di Jerman tuh, indah sekali. Walaupun pas di Indonesia langsung bertolak belakangnya, kok nggak seindah itu, tapi ya nggak apa-apa. Masuk fisika dan tugas akhir saya bikin film. Gitu. Jadi sebenarnya root saya tuh banyak di film, dan pada saat itu saya masuk industri advertising itu sebagai kreatif, copywriter yang kerja syuting. Saya senang sekali. Tapi seiring sama waktu saya mulai berpikir untuk menurunkan satu ibaratnya strategi komunikasi, atau bukan strategi komunikasi tapi eksekusi iklan, copywriting, itu saya harus tahu strateginya. Dari situlah saya berdiskusi sama ada namanya Shubo. Dia itu dulu strategic planner di JWT. Saya ngobrol, saya bilang, Shubo bilang gini, you know what? Dia orang India itu. I think you should become a strategic planner, tanya gitu. Why? I'm a copywriter, I'm based on creative. Don't worry, katanya. Don't worry, I was a copywriter as well. And now I'm a strategic planner, and that's what differs us, katanya. Itu adalah sesuatu yang membuat kita beda dari orang lain, karena kita punya background kreatif. Oh gitu, dari situ saya belajar tentang strategic planning. Dan sebenarnya itulah karir saya shifting dari creative industry ke strategic planner. Saya nggak mau anak saya sekolah di satu sekolah yang tiba-tiba mengajarkan bahwa suku lain, ras lain, agama lain itu jahat atau kafir. Saya nggak mau anak saya dididik seperti itu. Saya ingin anak saya bisa masuk di mana keberagaman ini tuh di-celebrate. Diversity. Gitu. Diversity ini di-celebrate. Ini ada sesuatu yang indah yang kalau dikolaborasikan ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Artinya apa? Ya tidak bisa dengan jalan sendirian. Ini harus kolaborasi. Untuk skill, belajar itu kan orang Indonesia itu jagoan. Menang olimpiade terus gitu kan. Ya. Terus untuk soft skill memang banyak belajar ahli kantoran gitu. Jadi apa sih permasalahan pendidikan Indonesia? Kenapa kok gini-gini aja dengan semua yang sebenarnya realisasinya udah terlihat? Masalahnya cuma satu. Pada dasarnya kita semua nggak ada yang peduli. Gitu. Kalau peduli, kita udah dari dulu berjejaring, berkolaborasi untuk membangun pendidikan Indonesia lebih baik. Ketika saya keliling ke beberapa kota di Indonesia gitu, bareng Indonesia Berkibar, bareng Akademi Berbagi, bareng Indonesia Berkebun, bareng Ayah ASI, bareng US Embassy dan sebagainya gitu, bareng Generation Change. Itu tuh setiap kali datang ke kota manapun, saya cuma ngeliatnya opportunities yang besar sekali, yang nggak ada yang tap in. Untuk winning the war terhadap pendidikan supaya menjadi lebih baik, itu kita harus bareng-bareng. Harus satu bangsa ini gerak. Semua komponen lapisan masyarakat gerak.
ternyata sebetulnya menjadi orang Indonesia itu harusnya bangga sekali. Karena apa? Dengan sistem pendidikan kita yang katanya kacau, dengan korupsi yang merajalela, dengan katanya culture orang Indonesia-nya kok jadi mulai individualis apa dan sebagainya. Lihat, we are still a big nation gitu. Bangsa kita tuh bangsa yang tetap besar sekali. Ada krisis besar kita nggak kena, berarti ada satu yang benar sebetulnya. Semua image negatif yang di Indonesia tentang korupsi dan sebagainya itu kayak garamin laut. Itu cuma kepentingan segelintir elit mungkin yang yang emang punya niatan yang tidak baik gitu, tapi terekspos jadi besar lewat karena mereka masuk berita dan sebagainya gitu. Ya sebetulnya itu cuma kayak garamin laut gitu. Kita bisa lihat Inggris untuk perwakilan FIFA aja mesti ngirim 4 tim, England, Scotland, Ireland, Wales. Indonesia yang sangat beragam ini bisa menelurkan namanya Sumpah Pemuda 28 Oktober, menyatukan semua yang sangat beragam ini. Itu jadi satu. Jadi selama ini banyak sekali orang yang berusaha menanamkan benih kebencian di Indonesia, tapi nggak pernah berhasil. Dari mulai Belanda dengan Divide et Imperanya, buktinya kita jadi bangsa kesatuan yang kuat gitu. Dari mulai mereka yang bikin kerusuhan di mana-mana, tetap aja kita bersatu gitu. Indonesia hanya bisa flourish dan resonate sama hal-hal yang positif as a nation. Itu yang membuat saya bangga jadi orang Indonesia. Saya nggak sendirian, tapi ada banyak sekali komponen yang concern pendidikan Indonesia itu kolaborasi satu sama lain, sehingga mungkin bisa dibilang bahwa Indonesia akan bangkit untuk kedua kalinya. Gitu. Ada banyak orang di Indonesia yang ingin anaknya dapat pendidikan yang lebih baik. Saatnya kita bergerak melakukan sesuatu. Ada banyak orang juga di Indonesia yang ingin nanti pas masa tuanya mereka bisa hidup nyaman di Indonesia tanpa harus takut, tanpa harus stres gitu. Tapi bisa hidup dengan semua keindahan yang ada di Indonesia gitu. Sehingga mimpi besar saya adalah ketika semua orang udah melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing untuk Indonesia, bukannya mustahil Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang bukan hanya besar, tapi juga damai dan sangat ramah, baik satu sama lain maupun ke dunia luar.